Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah hari ini tidak terlambat tepat waktu. Ya. 2 jam perjalanan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah yang dimuliakan Allah, seyogyanya kita semua setelah mendengar ayat Al-Quranul Karim yang satu ini tersadarkan bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Bahkan semua kita kebanyakan nikmat darinya. Namun yang sesungguhnya terjadi pada diri kita bukanlah kekurangan nikmat, melainkan kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh karenanya kalau kita membaca surat Ar-Rahman, kita akan melewati firman Allah Jalla wa Ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sebanyak 33 kali. 31 ya. 31 atau 33? Coba hitung lagi, Pak. Anda jadi ragu nih, tadi udah yakin 33. Bapak bilang 3. Oke. Baik. Jamaah tolong hitung satu. Baik, kita ambil jalan tengah. Lebih dari 30 kali. Aman ya? Ini aman dari kritikan ya? Baik. Al-muhim, ya lebih dari 30 kali. Allah Jalla wa Ala mengutarakan kepada kita semua firman yang mulia ini. Ini menerangkan kepada kita benarnya firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat yang lain, wa qalilum min ibadiya syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui akan hakikat dunia dan akhirat adalah nikmat agama. Dan sebagaimana musibah yang sesungguhnya adalah musibah di dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Oleh karenanya di antara doa Nabi kita yang masyhur adalah doa beliau, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu dalam urusan agama kami. Kehilangan tauhid bertukarkan syirik, kehilangan as-sunnah bertukarkan bid'ah, kehilangan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala dan kedekatan dengannya, kemudian berubah menjadi orang yang banyak bermaksiat dan jauh darinya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat agama ini jangankan kita bandingkan dengan tauhid dan as-sunnah secara umum. Hanya dengan 2 rakaat qabliyah subuh saja yang hukumnya sunnah, dunia beserta isinya ini tidak ada apa-apanya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mungkin apabila ada di antara kita di dalam seminggu sekali kehilangan uang 1 miliar, mungkin dia akan teriak-teriak dan akan tantrum. Tantrum di rumahnya dan juga di medsos. Tetapi hampir tidak kita dapatkan ada orang yang tantrum, kesedihan, histeris, menangis karena terluput dari 2 rakaat qabliyah subuh yang harganya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ini menerangkan kepada kita benarnya firman Allah, wa tu'thiruna al-hayatad dunya 'ala al-akhirah. Kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi.
Dan di dalam sebuah hadis yang datang secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia ini akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya kita melihat sebagaimana yang muslim ada yang kaya dan ada yang miskin, orang kafir juga demikian. Bahkan lebih parah dia lagi, udah kafir miskin lagi. Mestinya udah kafir kaya dikit dong. Ya kan? Udah statusnya syarrul bariyah di sisi Allah, miskin lagi. Padahal statusnya sudah syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah di bawah naungan langit. Sudah segitunya status dia di sisi Allah syarrul bariyah, miskin lagi. Nah, sebagaimana muslim ada yang sehat dan ada yang menderita sakit, yang kafir juga demikian. Ada yang sehat dan ada yang sakit. Udah kafir, udah syarrul bariyah, sakit-sakitan lagi. Sebagaimana muslim ada yang hidupnya bebas hutang. Ada juga yang terlilit hutang. Demikian juga orang kafir. Udah syarrul bariyah, terlilit hutang lagi. Nah, sebagaimana muslim laki-laki ada yang sudah menikah dan ada yang masih bujang lapuk. Yang kafir yang syarrul bariyah udah syarrul bariyah, bujang lapuk lagi. Demikian juga muslimah. Sebagaimana muslimah ada yang sudah punya pasangan, ada yang masih single senior atau single parent. Demikian juga yang kafir, udah kafirah, single parent atau single senior lagi. Maka di dalam hadis ini dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba. Yang menjadi pertanda cinta atau bencinya Allah kepada seorang hamba atas dunia adalah bersabar tidaknya dia atau bersyukur tidaknya dia atas nikmat dunia. Wala yu'tid din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama, nikmat tauhid, menjauhi syirik, nikmat beribadah kepada Allah dengan as-sunnah, bukan dengan bid'ah. Nikmat dekat dengan Allah Jalla wa'ala dan Allah mudahkan meninggalkan maksiat kepadanya. Ini tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kalau kita mau jujur, sebenarnya nikmat dunia sekalipun insyaallah ana yakin tidak ada satupun dari kita yang kekurangannya hari ini. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki 3 nikmat. Dan ana yakin semua kita memiliki 3 nikmat ini saat ini. Yang pertama aminan fi sirbi, dia merasa aman terhadap dirinya, tidak dalam keadaan ketakutan akan diculik, dibunuh dan sebagainya. Yang kedua mu'afan fi jasadi, Allah berikan nikmat kesehatan pada tubuhnya, tidak dalam keadaan terbaring kaku sebagai pasien yang sedang menunggu untuk masuk ke dalam ruangan operasi untuk mulai dilakukan tindakan operasi terhadap dirinya ataukah yang semisal dengannya. Wa indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Dan tidak lebih dari itu. Meskipun dia belum tahu apa yang akan dia konsumsi bersama anggota keluarga tercintanya untuk esok harinya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Pantaslah Allah mengatakan tadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di dalam surat Ar-Rahman berapa kali Pak? Lebih? 31. Baik, saya kembali rujuk ya dari kesalahan dan kembali kepada kebenaran yang boleh ingatkan. 31 kali ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah walillahil hamdu wal minnah, Allah pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Fawaid, faedah-faedah indah karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berikut ini kita akan membahas atau membaca penjelasan beliau terkait hajrul Quran. Betapa manusia ini meninggalkan Al-Quran dan mengabaikannya. Secara umum di dalam bab ini beliau akan menerangkan kepada kita halun nas ma'al Quran. Keadaan manusia bersama Al-Quran. Beliau mengatakan hajrul Quran ya anwa'.
mengabaikan Al-Quran itu ada beberapa bentuknya. Dan saya kira hampir tidak ada dari kita yang selamat dari beberapa bentuk pengabaian terhadap Al-Quran yang beliau sebutkan berikut ini. Saya pertama kali sebagai pemateri hari ini, dan mungkin ya juga jamaah, ya, tidak ada yang terluput dari apa yang beliau sebutkan berikut ini. Semoga apa yang beliau uraikan berikut ini menjadi teguran dan nasihat dari beliau, dan mudah-mudahan kita dapat mengevaluasi diri kita dan menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya terkait Al-Quranul Karim. Kata beliau, hajrul Qur'ani anwa'. Mengabaikan Al-Quran itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama, hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha' ilaih. Adalah dia meninggalkan Al-Quran dengan tidak mendengarnya, tidak beriman kepadanya. Dan wal isgha' ilaih, tidak memasangkan telinga terhadap Al-Quran. Oleh karenanya kalau kita membuka surat Qaf, setelah Allah Jalla wa'ala menjelaskan ayat-ayat kauniyah dan syar'iyahnya, di ayat ke-37 di sana Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya penjelasan-penjelasan kami ini terkait ayat-ayat kauniyah Allah yang menerangkan betapa Allah kuasa untuk menciptakan manusia kembali dan membangkitkan mereka dari kuburan mereka, adalah peringatan bagi mereka yang memiliki hati dan memasangkan pendengarannya wa huwa syahid, serta ia menyaksikannya. Oleh karenanya ilmu agama itu tidak akan pernah bermanfaat kecuali bagi mereka yang mau mendengar atau mencari, bertanya dan mendengarkannya. Makanya kata sebagian ulama tafsir, inilah rahasia kenapa Allah ketika membuka surat Yusuf atau kisah Nabi Yusuf, Allah mengatakan laqad kana fi qissati Yusuf apa? Ayatun lisailin, adalah tanda-tanda kebesaran Allah, lisailin Allah katakan, bagi mereka yang bertanya. Sebagian ulama yang menjelaskan tentang surat ini menerangkan bahwasanya demikianlah ilmu agama, hanya bermanfaat bagi mereka yang mencari dan menanyakannya. Adapun orang yang acuh tak acuh, kalau lagi mendengarkan ya dia dengarkan, kalau enggak ya udah. Kapan ada waktu dia, ya kebetulan lagi di masjid ada kajian ngikut, kurang manfaatnya. Berbeda dengan orang yang memang dengan sengaja mencari di manakah ada kajian kemudian dia menghadirinya dan mengejarnya. Itu beda manfaatnya. Lisailin kata Allah, bagi mereka yang bertanya. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang pertama adalah mereka tidak mau mendengarnya. Tidak mau mendengarnya. Oleh karenanya juga kalau kita membuka surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat ketika Allah berbicara tentang sifat-sifat Ar-Rahman, Ibadur Rahman, maka di antara sifat mereka apa? Lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tidak bersikap seperti orang yang buta dan tuli. Sebagian orang kalau yang disampaikan kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, seakan telinganya tuli, tidak mendengarkannya. Begitu yang disampaikan kepadanya, ini ada tender dan PL, yang tadi tuli jadi sembuh tulinya. Langsung mendengar, pendengarannya menjadi sempurna. Kalau yang dibahas perkara dunia, ya, maka walaupun pembahasannya di luar negeri bisa terdengar jelas di telinganya. Nah, ya, demikian juga sebagian orang. Kata Allah, lam yakhiru 'alaihi summa wa umyana. Mereka tidak bersikap seperti orang yang buta ketika disampaikan kebenaran kepadanya. Sebagian mereka telah dijelaskan kepadanya jalan menuju surga dengan penjelasan yang begitu jelas dan gamblang, tetap tidak terlihat olehnya. Begitu yang di depannya adalah jalan menuju neraka, baru terlihat. Bahkan dia tidak peduli itu menuju neraka ataukah tidak. Maka ini bahasa yang luar biasa dari Allah. Ketika disampaikan kepada mereka ayat-ayat Rabb mereka, lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan buta. Terhadap perkara agama banyak orang bersikap seperti orang buta.
Seperti orang buta. Bahkan sebagian mereka masjid cukup sangat besar. Di dalam kompleknya, bahkan di samping rumahnya tidak terlihat olehnya. Tetapi diskotik yang di ujung Jakarta terlihat oleh dia. Sehingga dia tahu alamat ke diskotik tersebut. Bahkan tahu lagi kapan jadwal diskonnya. Masjid yang begitu besar samping rumah yang gak terlihat. Nah, seperti orang yang buta. Terhadap perkara agama, banyak orang seakan dia orang buta. Tetapi kalau urusan dunia, orang yang buta pun bisa tahu ini lembaran yang dia pegang uang 50.000 atau 100.000. Coba lihat, orang buta dikasih uang, bisa ditipu enggak? Bisa dia lihat, ini 50.000 bukan 100.000. Bapak jangan nipuin saya ya. Itu orang buta, bisa seketika melihat kalau udah perkara dunia. Tetapi dalam urusan agama banyak manusia pura-pura buta dan pura-pura tuli. Ini bahasa yang luar biasa dari Al-Quran. Kalau ini sekedar bahasa dari seorang penceramah agama mungkin kita akan tersinggung. Dan akan menganggap aduh Ustadz itu kurang sopan bahasanya, kurang santun dakwahnya. Terlalu kasar bahasanya, ya kan? Tetapi yang berkata demikian adalah Sang Pencipta kita. Pemilik surga dan neraka. Yang berkata demikian adalah yang nikmatnya tidak pernah turun, tidak pernah berhenti turun sedetik pun kepada kita. Dia yang mengatakan lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Hamba-hamba kami yang sesungguhnya adalah mereka tatkala disampaikan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tidak bersikap seperti orang yang buta dan tuli. Karena ada sebagian manusia kalau pembahasan agama yang disampaikan kepadanya, maka dia seakan seperti orang yang tuli dan buta. Yang tadinya melihat seketika itu berubah menjadi orang yang buta. Tatkala yang dijelaskan kepadanya tentang agama, ini jalan menuju surga dan ini jalan yang akan menyerumuskan engkau ke dalam neraka. Demikian juga tatkala yang disampaikan kepadanya adalah kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tadinya dia bisa mendengar seketika itu dia berubah menjadi orang tuli. Nah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, yang kedua kata beliau adalah hajrul amali bih wal wuqufi 'inda halali wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bih. Mereka meninggalkan Al-Quran dengan tidak mengamalkannya. Tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Dia telah meninggalkan Al-Quran walaupun siang dan malam dia membacanya dan beriman kepada Al-Quran. Kalau dia tidak mengamalkannya. Nah, oleh karenanya ketika seorang sahabat Nabi SAW datang kepada beliau mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhiluni jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, amat tunjukkan kepadaku sesuatu yang apabila aku mengamalkannya atau meyakininya akan memasukkan aku ke dalam syurga dan menyelamatkan aku dari api neraka. Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya, halalkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, dan haramkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Maka sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, apakah apabila aku mengharamkan apa yang Allah haramkan dan aku halalkan apa yang Allah halalkan, adkhulul jannah, aku akan masuk surga? Nabi mengatakan na'am. Oleh karenanya di dalam agama ini, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan itu lebih besar dosanya dari walaupun dia tidak menyentuhnya, ketimbang orang yang melakukannya tetapi dia tetap tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mana lebih besar dosanya penzina tetapi dia tidak pernah menghalalkan zina, dengan orang yang tidak pernah menyentuh zina, bahkan dia sangat jijik kepada zina tetapi menghalalkan zina dengan alasan hak asasi manusia, yang penting tidak nyuri suami orang dan sebagainya. Mana lebih besar dosanya jemaah? Yang menghalalkan bisa murtad dan batal Islamnya, karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan yang diketahui secara pasti dalam agama ini. Mungkin nggak ada muslim yang tidak tahu zina haram? Mustahil. Kecuali kalau dia mu'alaf yang baru masuk Islam. Makanya para ulama lebih keras kepada orang yang tidak melakukan maksiat tetapi membenarkan suatu maksiat yang Allah haramkan, ketimbang mereka yang melanggarnya namun mereka tidak pernah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contohnya riba. Ulama lebih keras mengingkari mereka yang membolehkan riba walaupun mereka tidak bermain riba, daripada para pelaku riba tetapi mereka tidak pernah menghalalkan riba.
Demikian juga para ulama lebih keras membantah dan mengingkari ulama-ulama yang menghalalkan musik walaupun mereka tidak pernah bermain musik dan penghafal Al-Quran, ketimbang para pemain musik itu sendiri, tapi mereka bukan tokoh agama dan tidak menghalalkan musik itu, dan mereka bukan panutan buat kaum muslimin, sehingga ucapan mereka andai kata mereka menghalalkan musik tidak memberi pengaruh terhadap kaum muslimin. Nah, demikian juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini juga tak kalah besar dosanya daripada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan kesalahan yang mengakibatkan seseorang mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini lebih besar, lebih fatal daripada dia jatuh ke dalam kesalahan yang mengakibatkan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kenapa? Karena hukum asal pada sesuatu itu adalah kehalalan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, kecuali dalam bab ibadah. Karena bab ibadah tauqifi. Kalau bab dunia al-amal aslu fiha al-ibahah. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat. Maka kata beliau, sebagian mereka membaca Al-Quran bahkan siang dan malam. Bahkan ada yang hafal Al-Quran. Tetapi dia meninggalkan Al-Quran dari sisi tidak mengamalkannya. Tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Tidak juga mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Sebagian mereka siang dan malam membaca Al-Quran, bahkan sebagian mereka hafidh 30 juz Al-Quran. Dan bisa menyetorkannya dengan sekali duduk, tetapi di waktu yang sama dia berbuat syirik. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada peringatan yang lebih gamblang, lebih keras daripada peringatan Al-Quran dari bahayanya syirik. Bahkan larangan pertama yang datang dalam Al-Quran adalah tentang syirik. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ini adalah kata kerja larangan yang pertama kali datang dalam Al-Quran. Sebagian mereka menghafal Al-Quran bahkan bisa menyetorkannya dengan sekali duduk. Tetapi menghalalkan riba, padahal tentang riba sangat jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah. Nah, demikian juga sebagian mereka siang dan malam membaca Al-Quran bahkan menghafalnya. Bahkan mungkin diberikan gelar sebagai qari tingkat internasional. Tetapi siang dan malam dia beribadah dengan cara bid'ah. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, maka yang kedua kata beliau adalah meninggalkan Al-Quran dengan tidak mengamalkannya, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran atau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Wa in qara'ahu wa amana bih. Dia telah meninggalkan Al-Quran walaupun dia membacanya dan beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga kata beliau hajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usulid din wa furu'i. Adalah meninggalkan Al-Quran dengan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam kehidupannya. Dan tidak mengajak manusia untuk berhukum kepada Al-Quran baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan furu'. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah mengatakan وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan maka mereka kafir. Di ayat berikutnya Allah mengatakan fahumudz zalimun, faulaika humudz zalimun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka zalim. Di ayat yang berikutnya masih di dalam surat yang sama faulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh karenanya para ulama merinci barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia meyakini hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, atau setara dengan hukum Allah, atau dia menganggapnya halal, maka ini adalah perbuatan yang membatalkan Islamnya. Tetapi apabila seseorang berhukum dengan selain hukum Allah karena tekanan politik, sedangkan hatinya meyakini bahwa Al-Quran sebaik-baik hukum, sunnah Nabi sebaik-baik hukum, tetapi karena tekanan PBB, tekanan politik dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukumnya, maka dia dikatakan fasik atau zalim, tidak dikatakan kafir. Oleh karena yang Abdullah bin Abbas mengatakan tentang ayat tadi, faulaika humul kafirun, kata beliau kufur duna kufr, yaitu kufur kecil kalau dia tidak menghalalkannya, tidak menganggapnya setara dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah. Dan tentunya yang kita sangkakan adalah kebanyakan penguasa hari ini mereka tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dikarenakan tekanan politik dan semisal dengannya.
Kemudian juga kata beliau wa'tiqadu annahu la yufidu al-yaqin. Di antara bentuk mengabaikan Al-Quran adalah mereka yang meyakini bahwa Al-Quran tidak memberikan ilmu al-yaqin. Menurut mereka Al-Quran hanya memberikan ilmu dhanni, dominan sangkaan, bukan ilmu yang yakin, yang pasti. Seperti yang diyakini oleh sebagian ahlul bidah. Wa anna adillatahu lafdhiyah la tuhassilul ilm. Dalil-dalil yang bisa diambil dari Al-Quran itu hanya sebatas konteks dan lafadznya. Tidak melahirkan ilmu agama. Ilmu bagi seseorang, kalau dia ingin berilmu dia harus belajar filsafat dulu. Baru dia akan menjadi alim, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, betapa banyak orang ingin alim tetapi yang dia tuju bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Justru yang mereka tuju adalah ilmu filsafat yang menjadi sebab kesesatan kaum muslimin semenjak filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan khususnya di masa Imam Ahmad, Khalifah Mu'tasim dan Ma'mun. Ini anggapan sebagian manusia. Padahal Al-Quranul Karim adalah firman Allah Jalla wa'ala tibyana likulli syai'. Menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk dunia dan agama kita. Penjelasan tersebut baik secara tersurat maupun yang secara tersirat. Ada yang mengetahuinya, ada yang tidak. Nah, yang keempat kata beliau, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifatu ma arada al-mutakallimu bihi minhu. Mereka meninggalkan Al-Quran dengan tidak mentadabburinya, tidak berusaha untuk memahami firman-firman Allah di dalam Al-Quran dan mengerti apa yang Allah inginkan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wal khamis, yang kelima, kata beliau, hajrul istishfa wa tadawi bihi fi jami'i amradil qulubi wa adwa'iha. Mereka meninggalkan Al-Quran dengan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber obat untuk seluruh penyakit hati mereka ataukah penyakit yang lainnya. Tidak ada dari manusia hari ini yang terbesit di dalam hatinya ketika dia demam, ketika dia tersengat binatang yang berbisa dan semisal dengannya bahwa Al-Quran bisa mengobatinya. Ya kan? Padahal Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu al-murid Imam Muslim pernah meruqyah seorang tokoh kabilah karena tersengat oleh seekor hewan atau binatang yang berbisa. Beliau meruqyahnya dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah berulang kali, kemudian orang tersebut menjadi sembuh. Ka'allam yakun bihi bar. Ya, seakan dia belum pernah sakit sebelumnya, atau ka'allam yakun ludiq, seakan dia belum pernah tersengat oleh binatang yang berbisa. Demikian juga sebagian orang kalau dia sedang mengalami kesedihan, kegundah gulanaan, yang terbesit oleh mereka adalah perkara-perkara dunia yang bisa menghilangkan kesedihannya. Begitu dia galau, hatinya kurang sehat, yang pertama kali dia cari dan dia tuju adalah psikiater. Pada psikiater sendiri kalau lagi galau datangi ustadz minta nasihat. Betul nggak? Ya. Masalah rumah tangga datang ke psikiater. Psikiater ketika rumah tangga yang rusak datangnya ke ustadz minta nasihat. Ya. Masalah hati Al-Quran. Tidak ada yang lebih menenteramkan hati seorang muslim selain daripada Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hati manusia itu hanya tenang dan tenteram dengan berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir kepada Allah dalam membaca firman sang pencipta kita. Al-Quranul Karim. Hudan lil muttaqin. Nah. Fayatlubu shifa'a da'ihi min ghairi. Sehingga sebagian mereka begitu sakit, yang pertama kali dia cari untuk mengobati penyakitnya adalah selain Al-Quran. Wa yahjur tadawi bih. Dia meninggalkan Al-Quran dengan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber kesembuhan untuk penyakitnya. Wa kullu hadha dakhilun fi qawlih. Semua hal ini, yani 5 perkara yang belum sebutkan dari bentuk meninggalkan Al-Quran, ini masuk ke dalam keumuman firman Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Ar-Rasul berkata, berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran ini. Al-Furqan ayat ke-30. Maka 5 bentuk meninggalkan Al-Quran yang beliau sebutkan tadi itu masuk dalam keumuman ini. Dan saya kira hampir tidak ada dari kita yang selamat dari 5 bentuk mengabaikan Al-Quran tadi. Meskipun kata beliau, wa in kana ba'dhul hajr ahwana min ba'd. Walaupun sebagiannya lebih mending daripada yang lainnya. Ada sebagian orang memang kelima-limanya dia lakukan.
Sudah membacanya tidak, juga tidak mentadabburinya. Kalau orang membacanya saja tidak, apalagi mentadabburinya, ya kan? Kalau membaca dan mentadabburinya saja tidak, apalagi berhukum dengan Al-Quran. Ya. Apalagi mau menjadikannya sebagai sumber kesembuhannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dari 5 bentuk meninggalkan Al-Quran yang belum sebutkan tadi, kalau kita simpulkan itu sebagai berikut. Yang pertama, meninggalkan Al-Quran dengan tidak membaca. Karena Al-Quranul Karim, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah sebuah kitab yang ketika kita membacanya per hurufnya kita mendapatkan pahala. Bahkan tilawah terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-29 dan ayat ke-30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya mereka yang yatluna kitab Allah. Tilawah itu jamaah yang dimuliakan Allah bukan sekedar membaca. Makanya seringkali Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan kata tilawah. Mereka yatlun. Tilawah itu adalah membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar. Panjang pendek yang tepat. Bukan asal baca. Sebagian orang ketika ditanya bisa baca Al-Quran, bisa. Begitu dia membaca, kita yang tidak pernah kena asam lambung ikut kena asam lambung gara-gara dia membaca Al-Quran. Betul. Sebagian orang terlalu pede. Dia kira baca Al-Quran itu seperti penyanyi. Karena dia merasa musisi, menguasai banyak intonasi. Dengan pedenya dia maju. Orang yang nggak paham makhrajul huruf, panjang pendek, atau yang belum hafal Al-Quran, terkagum-kagumi mungkin. Masya Allah, ya, iramanya. Tetapi orang yang menghafal Al-Quran, tahu tajwid, hampir kesurupan gara-gara dia jadi imam. Pengen cepat-cepat keluar dari sholat, terganggu jemaah. Bagaimanapun indahnya suara seseorang dan irama yang dia pakai ketika membaca Al-Quran, kalau panjang pendek dan tebal tipisnya salah, maka orang di belakang dia yang menghafal Al-Quran atau surat yang dia bacakan pasti terganggu. Pasti terganggu. Tetapi apabila yang menjadi imam di dalam salat jahriyah di depan kita adalah orang yang suaranya mungkin pas-pasan. Bahkan mungkin suaranya seperti suara bambu yang dibelah. Tetapi panjang pendeknya benar. Tebal tipisnya benar. Walaupun irama dan suara biasa-biasa saja ngepas. Tetap kita yang di belakangnya enak mendengar. Bisa menikmati bacaannya. Tidak terganggu kekhusyuan kita. Nah, maka di dalam ayat ini Allah mengatakan mereka yang melakukan tilawah terhadap Al-Quran. Menegakkan salat. Menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Allah akan menunaikan pahala untuk mereka, bahkan akan menambahkan untuk mereka dari keutamaannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syakur. Syakur adalah yang membalas amalan yang kecil dan sedikit dengan balasan yang lebih banyak dan lebih besar. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demikian juga Allah Jalla wa ala menyebutkan bahwa mereka yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar adalah bukti mereka dalam mukmin sejati. Alladzina atainahumul kitaba wa yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan mereka yang telah kami berikan Al-Quran dan yatlunahu haqqa tilawatihi. Dan mereka membacanya dengan tilawah yang sesungguhnya. Panjang pendek yang tepat, bukan berlebih-lebihan ya. Sebagian mereka membaca panjang yang semestinya 6 harokat dia bacakan bukan 6 harokat tapi 3 meter. Maka sebagian guru tajwid ketika murid ada yang baca mat yang terlalu panjang, kata beliau, ya akhi 6 harokat bukan 6 meter. Apalagi yang dilakukan oleh ahli-ahli qiraah, qari musabaqah, sudah ghulu jamaah.
Bahkan terkadang mad tabi'i yang cuma 2 harokat jadi 20 meter sama mereka. Mad wajib muttasil yang cuma 6 sampai 7 harokat menjadi 6 sampai 7 meter. Sehingga kita yang mendengarnya jadi ikut sakit hati melihat Al-Quran diperlakukan demikian. Nah, seakan Al-Quran itu adalah lagu dan nyanyian yang boleh dipanjang pendekkan sesuai dengan keinginan si musisi. Al-Quran itu diambil sesuai dengan yang Nabi bacakan kepada para sahabatnya. Makanya ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk belajar baca Al-Quran dan memahaminya, beliau mengatakan, man ahabba an yata'allam al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ala ibn ummi maktum. Barang siapa yang ingin belajar Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu turun kepada aku, dibacakan oleh Jibril kepada aku, maka hendaknya dia mempelajarinya kepada Abdullah bin Mas'ud. Padahal para sahabat orang Arab, tahu mereka huruf Arab, tahu mereka tebal tipisnya, panjang pendeknya, tetapi khusus Al-Quran tetap diperintahkan lagi oleh Rasulullah untuk mempelajarinya langsung kepada sahabatnya yang ahli Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud. Oleh karenanya Nabi kita sendiri diperintahkan oleh Allah mengikuti bacaan Nabi Jibril, panjang pendeknya harus sama. Fa idza qara'na fattabi' Qur'anah, kata beliau. Apabila Jibril membacanya, ikuti bacaan Jibril. Bahkan di awal-awal wahyu turun, saking semangatnya Nabi kita mengikuti talqin Al-Quran yang ditalqinkan oleh Jibril. Terkadang beliau mendahului Jibril. Maka Allah tegur beliau dalam surat Taha. Wala ta'jal bihi. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan tergesa-gesa engkau membacanya sebelum Jibril selesai mentalkinkannya kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau Jibril telah selesai membacanya, baru kamu membaca ulang ayat yang telah dibacakan oleh Jibril. Jadi enggak bisa diserahkan kepada keinginan dan selera ya, si pembaca, sehingga panjang pendek dia datang dari dia sendiri. Tebal tipisnya dia sesuaikan dengan irama lantunan atau gelombang-gelombang musik yang biasa dia pakai. Nah, maka di dalam Al-Quran ayat ini Allah mengatakan mereka yang membacanya tilawah Al-Quran haqqa tilawati, dengan tilawah yang sesungguhnya, ulaika yu'minuna bih, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Allah sebutkan secara khusus bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Walaupun tentunya mereka yang membaca Al-Quran dan bacaan yang masih rusak tetap dikatakan mukmin. Tetapi Allah sebutkan mukmin terhadap Al-Quran secara khusus kepada mereka yang membacanya dengan bacaan yang benar, menunjukkan keistimewaan. Sebagaimana Abu Bakar, satu-satunya orang yang Al-Quran menamakannya sebagai sahabat Nabi cuma Abu Bakar. Bukan berarti selain Abu Bakar adalah bukan sahabat Nabi. Tetapi sahabat Nabi yang paling istimewa adalah Abu Bakar. Oleh karena satu-satunya sahabat Nabi yang dikatakan sebagai sahabat Nabi secara khusus oleh Al-Quran cuma Abu Bakar. Tatkala Allah menceritakan tentang keberadaan beliau dan Nabi SAW di dalam gua Thur, ketika beliau berdua bersama Nabi SAW bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin dalam perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Allah mengatakan dalam surat Taubah, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya, ijma' ulama tafsir bahwa ini maksud dengan sahabat di sini adalah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, jangan engkau bersedih. Ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Apa dugaanmu terhadap dua hamba yang ketiganya adalah Allahu Jalla wa Ala. Demikian juga dalam hal ini. Khusus mereka yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, Allah mengatakan merekalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Menunjukkan kurang bagusnya bacaan seseorang terhadap Al-Quran, menunjukkan itu bermasalah iman. Walaupun dia mukmin, enggak kafir, bukan murtad, tetapi bukan mukmin sejati terhadap Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun menghafal kaidah-kaidah tajwid hukumnya tidak wajib, tetapi membaca Al-Quran dengan tartil, panjang pendek dan makharijul huruf yang benar itu sebuah kewajiban. Karena Allah Jalla wa Ala memerintahkannya dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kalian Al-Quran dengan tartil, panjang pendek yang benar, tebal tipis yang tepat.
Meskipun menghafal kaidah-kaidah tajwid itu enggak wajib. Enggak wajib Anda menghafal mad tabi'i. Apa itu mad jaiz muttasil, apa itu mad jaiz munfasil, apa itu mad wajib muttasil, apa itu mad arid li sukun, apa itu ismam, apa itu yang lain-lain ikhfa, apa itu izhar. Kalau ada yang bertanya, mungkinkah seseorang bisa membaca Al-Quran dengan tartil sementara dia tidak menghafal istilah-istilah tajwid? Mungkin. Bagaimana caranya? Dengan cara talqin. Dan itulah sebaik-baik metode menghafal Al-Quran. Dan itulah metode yang digunakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita. Jibril membaca sebuah ayat berulang kali, kemudian Nabi membacanya. Jibril membaca kembali, kemudian Nabi ikut mengulanginya kembali. Demikian juga para sahabatnya. Sebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, seorang ulama tabi'in, bahwa para sahabat Nabi dahulu ketika mempelajari Al-Quran kepada Nabi terkadang per 10 ayat. Mereka tidak akan berpindah kepada ayat berikutnya sampai mereka telah memahami cara membaca yang benar, memahami yang benar dan mengamalkannya yang benar. Setelah itu barulah mereka berpindah kepada ayat berikutnya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau jamaah punya bacaan yang bagus, setiap kita sebenarnya di rumah dengan izin Allah bisa melahirkan anak keturunan yang hafidh Al-Quran. Walaupun ibu bapak nggak hafal Al-Quran. Apabila ibu bapak bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Setiap hari talkinkan satu ayat kepada anak kita. Atau satu baris. Kemudian perintahkan dia untuk mengulang-ulanginya kembali sampai dia menghafalnya. Misalkan malam ini ba'da isya sebelum tidur talkinkan satu baris. Sebagai contoh, misalkan ingin dihafalkan surat apa? Surat An-Naba, bacakan kepada dia. Amma yatasa'alun. Perintahkan dia untuk membaca ulangnya berulang kali. Setelah kita pastikan sudah benar bacaannya, pindah ke ayat berikutnya. Anin naba'il azim. Kita perintahkan dia untuk membaca ulang ayat tersebut. Setelah kita pastikan bacaan yang sudah benar, pindah ke ayat berikutnya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Setelah kita pastikan bacaan yang benar, kita katakan hafalkan nak. Besok subuh setorkan ayat ini. Satu baris ini. Kalau satu hari satu baris, keumuman Al-Quran, setiap halaman Al-Quran itu ada berapa baris? 14 sampai 15 baris keumuman mushaf Al-Quran. Anggaplah 15 baris. Berarti setiap 15 hari dia sudah dapat satu halaman. Setengah bulan dapat satu halaman. 1 bulan dapat satu lembar. Lama banget Ustaz. Kalau nggak ngafal mah sampai mati ente juga nggak ngafal. Mending lambat tapi hafal daripada sampai mati nggak hafal-hafal karena nggak pernah memulai ngafal. Makanya untuk menghafal Al-Quran itu sebenarnya nggak harus jadi mondok di tahfidz dulu. Nah, setiap hari. Ya, antum nggak punya kemampuan untuk menggaji guru tahfidz Al-Quran. Anda bisa baca Al-Quran dengan benar. Tarkinkan setiap ba'da isya sebelum tidur. Nak, ini ayat tuh besok. Ya, Abi akan bacakan. Ya, dan kamu ulangi. Setelah kita pastikan dia telah membacanya dengan benar, kita perintahkan dia untuk menghafalnya. Besok subuh setorkan nak. Dan begitulah metode para salaf. Para sahabat kan nggak hafal istilah-istilah tajwid karena memang istilah tajwid baru datang setelah mereka, tetapi semua mereka bisa baca Al-Quran dengan benar. Bahkan lebih dari itu, keumuman para sahabat apa jamaah? Ummiyin, ya kan? Orang-orang yang ummi. Apa itu al-ummi? Alladzi la yaqra'ul maktub wa la yaktubul maqru. Yang tidak bisa membacakan yang tertulis dan tidak bisa menuliskan yang dibacakan kepadanya. Keumuman para sahabat adalah ummiyun. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummiyin. Yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi tidak ada yang lebih fasih bacaannya terhadap Al-Quran selain daripada sahabat Nabi SAW. Setelah Nabi SAW tentunya. Kenapa? Karena Nabi membacakannya kepada mereka, kemudian mereka mengikutinya. Kemudian mereka talkinkan kepada anak keturunan mereka. Dan seterusnya sepanjang masa seperti itu. Sampai hari ini metode menghafal Al-Quran yang terbaik masih metode yang satu ini. Nah,
Nggak perlu jamaah antum ikut diklat dulu, ya bayar seminar 2-3 juta untuk belajar ikut kajian cara menghafal Al-Quran. Itu terlalu lebay ustadznya buka les. Sampai buka seminar sekian pertemuan hanya membahas metode menghafal Al-Quran. Itu trik marketing namanya, bukan daurah. Trik apa yang perlu dipelajari tentang menghafal Al-Quran? Ambil Al-Quran, ada seorang guru bacakan itu ayat, minta si murid mengulanginya. Setelah Anda sebagai guru memastikan bacaan yang telah benar, tinggal dia menghafalnya. Selesai. Sebagian orang mengajarkan trik menghafal Al-Quran. Kalau belajar tajwid, iya ya butuh beberapa pertemuan memang ya menghafal istilah tajwid. Yang apa? Jelas yang anak ingkari adalah sebagian orang yang terlalu lebay. Trik atau tips menghafal Al-Quran. Sampai sekian pertemuan harus ada seminar. Padahal menghafal Al-Quran itu adalah ibaratun an tikrar. Yang namanya menghafal itu adalah mengulang-ulangi sebuah ucapan yang akan dihafal. Dan inilah metode para salaf. Dan inilah metode yang telah mencetak jutaan para penghafal Al-Quran semenjak Al-Quran itu Allah turunkan sampai hari ini. Nah, dan metode ini masih terjaga sampai hari ini. Di Mekah, di Madinah, apalagi di Somalia. Itu anak-anak kecil di Somalia itu, mereka dituliskan satu hari satu ayat misalkan di triplek, di kayu. Kemudian kayu itu digantungkan di lehernya. Kemanapun dia pergi dia bawa tuh kayu. Bang kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa terapkan ini. Bilang orang gila nanti. Ya, maka di Somalia itu biasa orang menghafal Al-Quran. Cuma sayangnya terkadang sebagian mereka hafal Al-Quran tapi nggak sholat. Saking biasanya orang menghafal Al-Quran 30 juz. Itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Malah aneh kalau dia nggak hafal Al-Quran. Apalagi mereka asy-Syanaqithah. Dari daerah Shinqit. Yang dikenal dengan hafalan yang luar biasa kuat ya. Masih menggunakan metode ini. Praktekkan Bapak Ibu di rumah. Ya. Tiap malam bacakan satu ayat. Setelah anak kita membacanya dengan benar, baru kita minta dia menghafalnya. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawal ilmu indallah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Membaca Al-Quran itu sendiri adalah ibadah. Bahkan satu huruf dari Al-Quran yang dibacakan oleh seseorang pahalanya 10 kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ucap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi alif lam mim itu terhitung 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti membaca alif lam mim saja sudah berapa Pak kebaikan yang kita dapatkan jamaah? 30. Banyak tidak? Banyak ya. Berarti cukup alif lam mim aja tiap hari. Tentu tidak. Kok sepelit itu sih kita, sehemat itu kita kalau untuk akhirat ya. Mubazir malah kaidah mubazir digunakan untuk perkara akhirat. Sebagian orang mubazir udah banyak banget ibadahnya. Allah musta'an. Alif lam mim saja kepahala minimal yang didapatkan oleh seseorang atau kebaikan yang dia dapatkan 30 kebaikan. Apalagi sekarang kita punya mushaf di dalam HP, kemanapun kita pergi kita bisa membawanya, ya kan? Sedang macet di lalu lintas, di jalan tol ataukah di luar tol, kita bisa baca Al-Quran. Yang sedang di kantor, yang sedang ngantri berobat ke dokter, dia bisa mengantri sambil baca Al-Quran. Sedang di dalam pesawat melakukan penerbangan umrah ataukah yang lainnya, dia bisa membaca Al-Quran daripada ngabisin waktu untuk nonton film Korea, Bu. Ya, sebagian orang dari awal terbang sampai turun di Jeddah umrah histeris menangis. Kita kira dia sedang ingat surga dan neraka, rupanya karena nonton film Korea yang begitu lebay bin alai itu. Iya, Anda pernah di pesawat ada ibu-ibu di samping menangis. Kita terpukul, ya Allah betapa kerasnya hati anak. Orang lain aja bukan untuk ilmu, rupanya lagi nonton film sinetron Korea. Allahul musta'an.
Tapi anak yakin ibu-ibu yang ngaji ini tidak ada satupun yang nonton film Korea karena sedang di dalam kajian. Nggak tahu kalau sudah keluar dari kajian. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena utamanya membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu akan memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Dan tentunya juga mengamalkannya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran." Pertanyaannya jamaah, ketika Nabi bersabda bacalah oleh kalian Al-Quran, siapakah di depan beliau saat itu? Apakah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran karena sering main musik? Di depan beliau adalah ahlul Quran, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan yang pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam satu salat. Di depan beliau Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan para sahabat beliau lainnya. Tidak ada manusia yang lebih memperhatikan Al-Quran daripada mereka setelah Nabi SAW. Tetapi Nabi masih mengutarakan kepada mereka sabdanya, Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya ketika di dunia. Bahkan kita dianjurkan untuk iri dan cemburu jemaah kepada saudara-saudara kita yang Allah mudahkan mereka membaca Al-Quran siang dan malam. Bukan justru sebaliknya. Hari ini banyak orang cemburu kepada anak orang lain karena anaknya udah jadi musisi hebat sementara anaknya belum bisa menjadi musisi, belum menjadi penyanyi yang hebat. Semestinya yang kita cemburui adalah ahlul Quran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad, cemburu, iri kecuali hanya pada dua orang. Ya, dua orang ini silahkan Anda cemburu kepada mereka. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Adalah orang yang Allah berikan Al-Quran sehingga dia membacanya siang malam, di siang hari dan di malam hari. Nah, selalu dengan Al-Quran. Dan gak mesti jadi santri. Sebagian mereka lebih banyak, sebagian orang awam bukan penuntut ilmu agama lebih banyak membaca Al-Quran daripada ustadz dan penuntut ilmu terkadang. Ya. Anda mengetahui beberapa orang tua punya target minimal dalam sebulan dia mengkhatamkan Al-Quran 1 juz pada orang awam. Tak sedikit kita mendapatkan demikian. Sementara banyak orang yang udah ngaji belasan tahun, ya setiap Ramadan sekali belum tentu khatam 1 kali. Ya, tiap tahun PHP-in Ramadan. Paham ya? PHP-in Ramadan. Sebelum begitu Syaban masuk berjanji deh, insyaallah Ramadan ini khatam Al-Quran. Ramadan lewat jangankan khatam, 5 juz pun tidak sampai bacaannya. Sementara banyak orang awam, mereka nggak ngaji tiap hari, tidak ngaji tiap maghrib, tetapi mengkhatam Al-Quran setiap bulan. Nah, ini anugerah dan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Kalau ada orang yang demikian, kata Nabi, hendaknya Anda hasad kepadanya. Anda harus cemburu kepadanya. Karena dia telah mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tijarah lan tabur. Yang kedua adalah rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Adalah seorang hamba yang Allah berikan harta yang banyak, kemudian dia menginfakkannya di siang hari dan di malam hari. Kita harus cemburu kepada orang yang dermawan. Inilah orang-orang yang kita dianjurkan untuk cemburu kepadanya. Antum nggak perlu cemburu kepada teman antum yang udah poligami, sementara antum masih monogami. Ya, antum yang masih saya juga kita yang masih cemen nggak perlu cemburu kepada orang yang sudah gentleman. Pinjam bahasa Ustaz Zainal Abidin. Ya, katanya kalau istri satu masih cemen. Ya, benar nggak? Enggak juga. Ya. Enggak juga. Kalau soal nambah istri belaka tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya, semua orang bisa melakukannya. Sebagian orang berantakan rumah tangganya. Kalaupun hukum poligami, itu hukum Allah yang maha suci, clear. Ya. Hukum Allah yang maha suci.
Tidak boleh diotak-atik. Kesuciannya tidak terkotori dengan kotorannya para praktisi poligami. Jelas ya, yang kita bahas nasihat untuk diri kita sendiri. Pertikan masalah dan mafsadah. Sebagian orang, Anda mengetahui beberapa orang punya istri 3. Istri yang pertama nggak tahu dia punya istri yang kedua. Istri yang kedua nggak tahu suaminya punya istri yang ketiga. Tetapi istrinya yang ketiga tahu bahwa dia istri yang ketiga. Katanya ustadz lagi begitu. Ini kan merusak. Ya kalau nggak tahu udah pasti dong dia banyak bohong sehari-hari. Udah pasti nggak adil. Sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau nikah siri. Potensi kezaliman yang sangat besar. Ya. Mau kemana bang? Mancing. Bohong lagi. Ya. Besok cari alasan apa lagi nih? Mancing udah kemarin. Mau kemana bang? Trekking. Trekking kok sehari semalam. Hujan deh nggak bisa turun dari Sentul. Ikhwah. Baik. Al-muhim ya. Bukan ini yang harus kita cemburu. Yang kita cemburu adalah orang yang beramal lebih banyak daripada kita. Di antaranya adalah Al-Quran dan ya, orang yang banyak sedekah. Ini diperintahkan oleh Nabi atau dianjurkan kita untuk iri dan cemburu kepadanya. Kenapa dia bisa sementara kita tidak? Padahal semuanya bisa. Apakah yang bisa membaca Al-Quran banyak itu hanya orang kaya? Kan enggak. Hanya orang tua? Enggak juga. Kita punya kekuatan yang sama untuk membaca Al-Quran. Nah, demikian juga sedekah. Enggak mampu dengan harta bisa sedekah dengan fabi kalimatin thayyibah. Dan kalimat yang baik. Enggak bisa juga minimal dengan senyum. Inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman engkau di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Kalau senyum aja kagak mau itu udah parah banget pelitnya. Padahal sedekah dengan harta nggak bisa alasan nggak punya uang. Sedekah dengan kata-kata baik nggak sanggup juga lagi sariawan Ustadz. Ya udah senyum juga nggak mampu. Ini udah kebangetan pelitnya. Inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman engkau di depan wajah saudaramu adalah sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah engkau meremehkan suatu kebaikan meskipun hanya dengan wajah yang senyum berseri-seri ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Sebagian orang air wajahnya jamaah, kita yang belum tahu apa masalah yang sedang dihadapi, baru melihat air wajahnya. Kita yang mau makan sate kambing jadi nggak selera lagi makan sate. Gara-gara melihat air wajah dia. Seakan ada gunung Uhud yang menimpa kepalanya. Seakan di dunia ini udah paling sengsara dia. Nggak ada yang lebih berat ujian daripada dia di dunia ini. Hanya dengan melihat air wajah setiap jumpa sama dia nggak pernah senyum. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Nabi mengatakan ini dua orang yang hendaknya kita cemburu kepada mereka. Yang pertama sering baca Al-Quran, yang kedua banyak bersedekah. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita harus khawatir ya apabila Allah merendahkan kita karena kita tidak memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah Jalla wa Ala akan mengangkat sebagian manusia dengan Al-Qur'an ini dan akan merendahkan sebagian yang lainnya karena Al-Qur'an juga. Sabda beliau ini disampaikan oleh Umar bin Khattab saat itu ketika ada gubernur Mekah datang kepada beliau. Maka beliau bertanya, "Kamu sekarang di Madinah, siapa yang menggantikan kamu di Mekah?" Kalau bahasa sekarang apa? PLT ya? Betul, pengganti sementara apa? PLT. Nah, siapa PLT kamu? Beliau pun menjawab, Ibnu Abi Abza. Ibnu Abi Abza. Wahai Umar, apakah dia seorang budak atau seorang merdeka? Dia mengatakan budak sahaya. Umar pun mendengarnya marah. Engkau jadikan seorang budak sebagai PLT-mu? Maka beliau menjelaskan bahwa dia walaupun budak tetapi ahli Al-Quran. Hafidh Al-Quran, memahaminya dan ahli faraid. Maka Umar pun membacakan ayat ini. Artinya di masa para salaf budak sahaya yang dipandang sebelah mata secara status sosial, mereka menjadi lebih mulia daripada orang yang merdeka tatkala mereka lebih dekat dengan Al-Quran. Baik dari sisi membaca, menghafalnya dan memahami. Maka Umar pun tidak lagi memarahi gubernurnya itu. Yang telah mengangkat seorang budak sebagai penggantinya. Sebagai PLT gubernur Mekah. Nah, karena dia ahlul Quran.
seorang yang hafidh Al-Quran. Dan tentunya juga memahami dan mengamalkannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus pintar terhadap Al-Quran? Karena ada sebuah berita gembira dari Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Al-mahi alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir ketika membaca Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Walaupun mungkin bacaan kita belum bagus karena masih dalam proses belajar, namun jangan pernah kita meninggalkan membaca Al-Quran. Karena Nabi mengatakan setelah itu, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbatah-batah ketika membacanya, kesulitan karena mungkin baru belajar, atau sebagian orang memang lidahnya ya pernah sakit ya, sehingga sebagian orang agak susah mengucapkan beberapa huruf ya. Sebagian mereka walaupun udah puluhan kali kita bilang alamin tetap ngalamin, karena orang ngapak dia. Ya kan? Mau gimana lagi orang Cilacap misalkan, ya kan? Udah berulang kali kita perintahkan dhalin tetap wala dong medok. Tapi dia berupaya untuk memperbaikinya. Dia berusaha untuk memperbaikinya. Maka Nabi katakan lahu ajaran, bagi dia 2 pahala. Berarti lebih banyak mana pahalanya? Ya udahlah jadi yang kedua aja gitu. Yang pertama enggak disebutkan jumlah pahalanya karena dia udah yang paling bagus. Mendapatkan 2 pahala kata para ulama. Yang pertama pahala membaca Al-Quran. Yang kedua pahala bersungguh-sungguh untuk tetap membaca Al-Quran. Bukan pahala mempertahankan bacaan yang tidak bagus. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Berikut ini ada sebuah hadis di mana di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan perumpamaan dan perbandingan antara orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Dan ini hadis beliau meriwayatkannya dan beliau juga yang pernah dikatakan oleh Nabi kepadanya, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, engkau telah diberikan oleh Allah mizmar. Mizmar itu kalau secara letterlek artinya dari makna dasarnya adalah seruling. Dari serulingnya keluarga Daud. Apakah Nabi Daud diberikan seruling dulu? Enggak. Seruling di sini maksudnya adalah suara yang bagus. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwasanya untuk memahami Al-Quran dan hadis enggak cukup sekedar seorang sastrawan Arab. Atau dia jurusan spesialis bahasa Arab. Terkadang ada sebuah kata secara makna dasar dalam penggunaan bahasa Arab adalah A. Tapi yang dimaksud oleh Al-Quran dan di situ dengan makna yang lain. Mizmar kalau kita buka kamus artinya adalah seruling. Tetapi maksud di sini adalah suara yang bagus seperti yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Ya. Oleh karena dulu Nabi sangat senang kalau Abu Musa membaca Al-Quran. Suara yang sangat bagus. Dan bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus kata Syekh Utsaimin tidak diragukan. Membantu orang lain yang mendengarnya ikut khusyuk. Ya. Misalkan ada orang membaca Al-Quran. Bacaannya bagus. Tapi suaranya biasa-biasa saja. Ada satu lagi bacaannya bagus dan suaranya lebih bagus. Mana yang lebih membuat hati kita tentram? Yang kedua. Nggak dipungkiri. Nah, Nabi mengatakan mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah. Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujjah. Bagaimana buah utrujjah? Sampai hari ini belum pernah melihatnya. Walaupun pernah di Yaman. Tetapi Nabi sebutkan sifatnya. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Baunya enak, wangi. Harum baunya. Dan rasanya juga manis. Seperti itulah seorang mukmin. Karena hatinya yang manis dengan iman, dengan tauhid, dengan tawakal, mahabbah, raja dan khauf, maka yang keluar dari mulutnya pun kata-kata yang manis. Berbeda dengan orang munafik, menyembunyikan kekufuran, sesekali lost control, mereka mengeluarkan juga kata-kata yang menunjukkan mereka munafik yang benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, yang kedua Nabi mengatakan wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hul. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah tamr. Tamr itu kurma kering. Ya. Kurma kering.
dia tidak harum meskipun rasanya manis. Ya, seburuk-buruknya mukmin masih manis karena keadaannya iman di dalam hati dia. Dia masih salat, dia masih puasa, masih haji, ya kan? Masih ngeluarin zakat. Walaupun dia jarang baca Al-Quran. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil rayhanah rihuha tayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran, dia munafik tapi membaca Al-Quran untuk memperlihatkan bahwa dirinya seorang muslim di hadapan kaum muslimin. Itu seperti buah rayhanah. Baunya memang harum tetapi rasanya pahit. Walaupun munafik terlihat indah, dia salat, dia haji bersama kaum muslimin, tetapi dia busuk karena menyembunyikan kekufuran, ya, dan kebenciannya terhadap Islam, orang-orang munafik. Tetapi lihatlah, walaupun dia munafik, tatkala dia membaca Al-Quran, dia menjadi lebih baik daripada siapa? Daripada munafik yang tidak membaca Al-Quran, bukan daripada mukmin, ya. Nabi mengatakan wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Quran kamathalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha mur. Sementara munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah handhalah. Udah baunya tidak enak, rasanya juga pahit. Sisi pendalilan yang kata para ulama, ada dua munafik, kedua-dua yang munafik. Tetapi yang satunya lebih mending, bukan lebih baik. Lebih mending daripada yang lainnya tatkala dia munafik membaca Al-Quran daripada munafik yang tidak membaca Al-Quran. Walaupun kedua-duanya bertempat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, berada di dalam kerak api neraka. Tetapi tatkala dia membaca Al-Quran, sifatnya menjadi lebih mending daripada munafik yang tidak membaca Al-Quran. Dan sebelumnya Nabi menyebutkan mukmin yang membaca Al-Quran lebih baik daripada mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dan kita tidak perlu malu untuk belajar membaca Al-Quran, jemaah. Ya, jangan gengsi antum menghalangi antum untuk belajar membaca Al-Quran sehingga mati dalam keadaan belum pandai membaca Al-Quran. Jangan sampai antum mati sebagai sastrawan Inggris, tapi baca Al-Qurannya masih kacau balau. Mati dalam keadaan fasih bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarinnya, bahasa Perancisnya, bahasa Jermannya. Bahkan sebagian orang membuli dan menertawakan kawannya tatkala salah mengucapkan kata-kata Inggris. Di waktu yang sama kalau dia baca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, gak malu dia. Begitu ada kawannya salah mengucap bahasa Inggris, ditertawain. Salah mengucapkan bahasa Mandarin, ditertawain, dihinakan, direndahkan, dibuli. Tapi sebagian orang sampai hari ini masih baca waladolin. Nggak pernah merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita harus melawan, ya, sifat malu dan sombong kita untuk bisa membaca Al-Quran. Karena memang belajar Al-Quran ini membutuhkan sifat tawadhu yang sangat tinggi. Apalagi kalau dia udah tua harus belajar Iqra 1 lagi. Ya, kepada guru yang mungkin seumuran dengan cucunya. Guru Iqra'nya seumuran dengan cucunya atau dengan anaknya. Galak lagi orangnya. Ya, satu huruf aja berminggu-minggu. Ya, nggak selesai. Sabar, Pak. Mujahid mengatakan la yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Ada dua golongan manusia yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Walaupun dia menantunya seorang nabi. Walaupun dia mertuanya seorang nabi. Walaupun dia lahir besar dan meninggal dunia di Mekah dan di Madinah. Dua golongan tersebut, yang pertama adalah mustahin, malu. Mau belajar Al-Quran, malu ketahuan sama menantu yang ustadz, rupanya mertuanya belum bisa baca Al-Quran. Mau belajar ikut halaqah Iqra, malu dengan jamaah masjid. Dia DKM paling senior, masa gua masih Iqra 1, yang lain udah pada Iqra 6. Akhirnya dia mempertahankan ketidakbisanya membaca Al-Quran. Ada halaqah Al-Quran terbuka gratis umum. Mengikut malu, yang lain udah pada Iqra 5, sementara dia harus dari Iqra 1 dan dia ikhwan kibar yang sudah berkibar-kibar. Dia ikhwan senior, jamaah senior.
Akhirnya sebagian orang mempertahankan sifat malunya tersebut yang telah menghalanginya untuk bisa membaca Al-Quran sampai meninggal dunia. Yang kedua mustakbir, sombong. Sombong karena menganggap dirinya lebih tinggi status sosialnya daripada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Hari ini kan guru mengajarkan Al-Quran nggak ada harganya, jemaah. Nggak ada harganya, nggak dimuliakan. Tapi kalau yang menjadi guru anaknya adalah guru bahasa Inggris, bahkan guru renang hari ini lebih besar gajinya daripada guru tahfidz Al-Quran. Guru renang lebih mahal digaji hari ini daripada guru Al-Quran. Nah, guru bahasa Inggris lebih dimuliakan hari ini oleh orang-orang kaya, oleh konglomerat daripada guru Al-Quran. Nah, Allah musta'an. Para Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dengan Al-Quran inilah Allah akan memuliakan, mengangkat sebagian orang, dan karena Al-Quran ini juga Allah hinakan mereka. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa dirinya hina sementara dia belum bisa baca Al-Quran? Dan itu adalah firman sang penciptanya. Al-Quran adalah firman yang telah memberikan mata, tangan, kedua kaki, jantung dan sebagainya. Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah Al-Furqan. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatunya, tetapi kita tidak berupaya untuk bisa membacanya, untuk bisa mentadabburinya dan mengamalkannya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, banyak orang berpaling dari Al-Quran hari ini banyak sebabnya. Di antaranya adalah karena hati yang kotor dengan maksiat. Oleh karenanya Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'an min kalamillah." Dan ucapan ini jamaah adalah tamparan keras dari beliau untuk kita semua dan khususnya untuk anak. Untuk anak sendiri. Utsman mengatakan seandainya hati kalian itu bersih dari kotoran, kalian tidak akan pernah berhenti membaca Al-Quran. Nah, kalian tidak akan pernah puas, gak akan pernah cukup, gak akan pernah berhenti dari Al-Quran. Ini bahasa yang luar biasa dari beliau. Ini kalau ustadz yang ngomong gitu kita agak gimana gitu ya. Emang ustadz aja yang paling bersih hatinya. Sebagian orang kalau dapat nasihat kan begitu. Seakan orang yang memberikan nasihat harus menjadi lebih sempurna. Ini Utsman bin Affan yang menasihati kita. Padahal di depan beliau siapa saat itu jamaah? Ulama tabi'in. Di depan beliau ulama tabi'in. Manusia terbaik setelah para sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum wa rahimahum. Ahlul Quran. Di depan beliau saat itu bukan para pemain musik. Tetapi beliau berkata kepada mereka, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'an min kalamillah." Kalau hati kalian itu bersih dari kotoran, enggak akan pernah kalian merasa cukup berhenti dari membaca Al-Quran. Apa yang akan beliau ucapkan kepada kita andai kata beliau hidup di tengah-tengah hari ini, di mana banyak orang yang mengaku ikhwan kibar, akhwat senior, sementara dalam sebulan sekali belum tentu dia mengkhatamkan Al-Quran sekali. Tetapi 50 episode film sinetron